cinta karena Allah. Ono lagune bareng toh. Cintai aku karena Allah. Pokoknya aku mencintaimu karena Allah. Kupinang engkau dengan ya. Oke. Jadi cinta karena Allah itu bukan sesuatu yang hanya di mulut. Ada parameternya. Yang pertama, parameternya cinta karena Allah itu adalah cinta yang disyukuri. Orang kok tiba-tiba merasa jatuh cinta, entah terhadap apapun, cinta ini anugerah dari Allah. Maka aktivitas pertama untuk mentransendenkan cintamu, mentransendenkan itu berarti menaikkan cintamu ke atas pada Allah, adalah bersyukur. Alhamdulillah, Allah masih berkenan mengaruniakan cinta. Jadi langkah pertama itu, bersyukur itu menunjukkan bahwa kualifikasi cinta itu tidak berasal dari dirimu, tapi anugerahnya Allah. Orang yang bersyukur pasti tidak sombong. Kalau ada orang bersyukur kok sombong, keliru dia. Bersyukur itu kan kalimat utamanya alhamdulillah. Alhamdulillah itu makna literalnya segala yang layak dipuji, yang patut dipuji hanya Allah. Maka bersyukur itu sebenarnya membesarkan Allah, bukan membesarkan dirimu sendiri. Kalau kamu merasa bersyukur, Pak, saya bisa lulus cum laude terbaik, kok sambil sombong, itu namanya bukan bersyukur. Karena bersyukur itu justru antitesisnya sombong. Maka cintamu, kalau ingin kamu transendenkan, kamu naikkan ke Allah, yang pertama-tama syukuri. Alhamdulillah, Allah masih berkenan mengaruniakan cinta. Itu yang membuat orang yang mencintai, orang yang jatuh cinta itu harusnya tidak mengeluh. Orang jatuh cinta punya dianugerahi cinta kok mengeluh, berarti dia tidak bersyukur. Itu sebenarnya tidak mungkin. Orang yang mengeluh dalam cinta itu orang yang terus bilang dia cintaku karena Allah. Jadi tidak boleh kayak kalimatnya apa, Kerasakti Patka itu, wah cinta itu deritanya tiada akhir. Iya. Coba kemarin perhatikan ketika kita Laila Majnun atau Yusuf Zulaikha itu, seberat itu jihadnya dalam cinta, tapi tidak mengeluh. Kalau mengeluh dia sudah pergi nyari yang lain, tapi tidak. Jadi pecinta itu bukan pengeluh. Itu ciri gampang ya. Kalau banyak orang kok gampang mengeluh, gampang protes terhadap situasi, gampang komplain terhadap kenyataan, maka susah membangun jiwa pecinta. Karena jiwa pecinta itu jiwa yang bersyukur. Jadi yang pertama, bersyukurlah. Yang kedua, cintamu pada makhluk yang tadi karena Allah itu berkorelasi dengan cintamu pada Allah. Semakin kamu Allahu Akbar oleh cintamu, semakin dalam cintamu pada Allah. Itu menunjukkan cintamu karena Allah. Misalnya kamu, alhamdulillah Pak, saya sekarang punya pasangan, luar biasa. Begitu saya punya pasangan, hidup ini semakin bergairah. Saya semakin, hidupmu, kualitas cintamu meningkat, kualitas hidupmu meningkat. Kalau ini berkorelasi dengan kedekatanmu dengan Allah yang semakin meningkat, berarti cinta itu karena Allah. Saya sering bilang, aktivitasnya seorang muslim itu selalu ilaihi roji'un, orientasinya. Karena kita itu dulu dari Allah, innalillahi, kita dari Allah, dan nanti ilaihi roji'un. Dari Allahnya kan sudah, kita sekarang sudah ada dulu. Berarti proses kita tinggal setengahnya, ilaihi roji'unnya. Maka orang lurus itu orang yang ilaihi roji'unnya pas.
Berarti semua aktivitasmu itu bernilai positif kalau dia membawamu selangkah lebih dekat pada Allah. Termasuk cintamu. Kalau cintamu membuatmu merasa, dengan aku cinta ini, cintaku sama Allah semakin besar, semakin dalam, itulah cinta karena Allah. Tapi kok rasanya semakin jauh dari Allah. Dulunya waktu belum punya pacar, kamu rajin tahajud, rajin ngaji, rajin wiritan. Begitu punya pacar kok yo males tahajud, WA-an terus sampai jam 3 subuh. Telepon-teleponan terus. Ada yang salah. Langkah-langkahmu, aktivitasmu mencintai harusnya sekaligus aktivitasmu mendekat pada Allah. Jadi aktivitasmu dalam cinta adalah aktivitas yang membuatmu selangkah lebih dekat dengan Allah. Maka itulah namanya cinta karena Allah. Jadi awas, keliru. Kalau dengan mencintai, kemarin Erich Fromm kan bilang bahwa tidak penting kamu dicintai siapa, yang lebih penting bagaimana caramu mencintai. Nah, kalau dalam Islam ditambahi, rumusnya orang mencintai yang benar adalah cinta yang semakin membuatmu dekat dengan Allah. Jadi rumus ketiga itu, yuk kalian evaluasi sendiri cintamu pada pasangan, cintamu pada apapun. Kalau katanya Quran kan cinta itu bisa suhbus syahwat, dengan nisa, kemudian bisa harta, bisa pangkat, bisa kedudukan, bisa statusmu, bisa bahkan cintamu pada dirimu sendiri. Kan ada itu kan, cinta pada diri sendiri. Kayak kalau kamu ngaca itu kan seneng dewe sama dirimu, ganteng jane aku ini. Kok ya kalau keluar nggak ada yang ngakui ya. Orang-orang itu mungkin logikanya perlu dibereskan misalnya. Nah itu enggak apa-apa begitu, itu namanya bersyukur. Nah, cuma jadikan ini selangkah lebih dekat dengan Allah.